orang-orang yang penuh dosa itu tetap dapat cinta dari Allah nggak sih? Kepadamu ya Allah gitu, karena udah bersujud kepada Allah. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Tapi Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min min rahmatillah. rahmat. wasariu ila magfirah. Sariu itu kan Bersegeralah. bersegeranya tuh bener-bener Gagancangan. langsung. Kalau kata Ustaz itu kan ada beda. Tiba-tiba dada sakit. Oh, ekmot ya. Ada kayaknya. Nah, itu responsif manusia. Karena ketika mau tumayol bagian dosa. Nah, gitu itu responsif manusia. Nah, makanya Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Grup. Ini bisa disebut podcast gak sih? Tongkrongan bekal kosong ya gitu ya, nongkrong bekal kosong nih. Nongkrong aja. Pokoknya dari tongkrongan Menjadi renungan. Sekarang kita lagi ya, biasanya guys ya di studio kecil-kecilan ini mah. Sekarang posisi lagi hujan. tapi kita gak makan sekarang ya. Ya, kita nggak makan sekarang, udah makan ya. Pekan kemarin Udah ya, pekan kemarin kita makan. Sekarang kita menyemil. Nyemil aja. Ini kerupuk kulit. Kulit apa? sapi kerbau. Garut. Kalau Des, tapi gak sih? Kalau Des itu namanya kerupuk jange. Jange. Oh, jange. Ya, ada di. Makanya kalau di masak Padang, jangenya gitu. Oh, gitu. Biar berkata Iya, Bos. Padang Iya. ya. Orang Padang nih. Mau Padang deh akhirnya kita. Terus suka disebut sama kuah. Ya benar. Wah, mantap itu. Kemarin Iya, yang kita kemarin. Kerupuk Apalagi jange ya. jange. Jange nyo gitu. Apalagi kalau misalnya kuahnya masih panas. Bener. Akhirnya tuh lokal di Sunda. Kan tahunya di Garut ya. Orang bener banyak. Dok ini tuh. Dok. Kira ini mah apa? Halo doang. Aplikasi. Nah, ngomong-ngomong, jadi mah tongkrongan kita lama-lama jadi ASMR aja. Kan kalau nggak jadi mukbang, Bro. Dari semua episode nih cuma satu episode yang gak ada makanan Di sana. doang. Pas Di atas. yang tadabur alam pesantren. Oh, iya. Episode 3 ya guys ya. Mantap tim. bengkak semua badan. Katanya badan. Itu apa nih namanya? Itu kayaknya dari Singkong. Sampel. ASMR aja. Enggak, Oh, ini ini dong. dong. Lagi ya. Allahu Akbar. Ini kan ya. ASMR gitu. Mana ASMR? Itu kalau kata orang Sunda namanya kerupuk selondok yang Ini. singkong. Ya. Selondok. Itu namanya. Sekarang kita punya campers guys. Man, kalau misalnya teman-teman lihat episode 1 ya, marketing. Itu kan blockingnya nggak bener tuh. Aduh, tutup banget sama segini. Mending balik saya. Pokoknya kita semoga ya dari episode ke episode makin baik. Amin. Amin. Semangat. Grow up. Ya, bismillah lah episode 10 udah ada kamera gitu ya. Amin ya Allah. Atau nggak nambah audio lagi. Nambah audio lagi. Ini mixer lah, mixer. Ini Libur, besok libur. Apa? Logo Apa gitu kalian keren berat lah. Sosiologi. Jadinya libur. Gak jadi. Pakai tablet gitu kan. Iya, kalau itu. Itu tablet bener lah ya. Grab. Belum. Bisa beres dah. Siu. Alhamdulillah. Sekarang apa topik kita? Tapi kita jangan menyerah. Nah, Jangan menyerah. Ininya Bukan jangan. putus asa lagu deh. Bukan jangan putus asa. Kan tobat. menyerah. Tapi kayak putus asa gitu deh. Ini nggak ikutan briefing kayaknya. Tahu kan? Tahu. Pas briefing tidur. Cara taubat. Sebat. Cara taubat. Cara Cara taubat. Ini kalau misalnya di sananya tuh ada ini. Itu mah ada atasnya tadi. Itu yang Atas. kemarin. Bukan yang kedua itu. Yang kedua kan tadi yang kedua di tabel. Ya, yang kedua Apa ya. ya? Bener kan berarti? Iya ya. Pokok kurang Berarti tobat topiknya. tobat.
Tobat dari apa ya? Dari manusia yang sering banyak khilaf dan lupa dan dosa. Kan sering nih kita lihat teman-teman kita kayak, aduh pantas nggak ya gua sholat sekarang, maksudnya kan Ya. kalau dosa banyak terus tiba-tiba balik lagi ke Allah kayak nggak tahu malu gitu. Iya. Ngerti nggak sih? Kan kita misalkan Ais buat salah ke A nih, ya kan nggak nyaman. Ais misalkan A boleh minta tolong nggak? Kan kayak nggak tahu malu gitu. Terus ya gitulah kan, jadi ada rasa sungkan gitu misalkan, atau misalkan Ais punya hutang ke Iqbal belum Ais bayar, Ais mah bakal, padahal Ais butuh bantuan Iqbal, enggak wes, Menghindar ya. menghindar karena Malu. malu, nggak nyaman gitu kan. Masalah lah ya. Berarti itu nggak liberasi nggak bebas ya. Enggak, kayaknya karena itu tadi kesalahan itu, jadi merasa ada nyaman. Kalau seandainya Aku- seperti itu kepada Allah, itu bener nggak sih maksudnya? Kan contoh lah Orang si rasa Fulan, gitu ya? si Fulan gini kan, mabuk iya, dosa-dosa yang lain iya, segala dosa lah barangkali pernah beliau lakukan gitu kan sama si Fulan. Terus ketika beliau sedang sendiri gitu kan, tiba-tiba ya kepikiran sama Allah. Ya misalkan lagi rebahan kan biasanya kita suka Ya, biasanya bengong sebelum tidur gitu kan, atau misalkan kita lagi di ruang terbuka di alam gitu, terus dia menung, wah, salah Ya, banyak Allah. apa skala banyak dan seterusnya. Boleh nggak sih maksudnya, pantas nggak sih sebagai seorang manusia itu merasa Pijit hala. sungkan, merasa segan sama Allah gitu, ya Allah, aduh hamba mah nggak berani sholat, nggak berani ketemu gitu, malu ngadepin muka nih bersujud kepadamu ya Allah gitu, karena udah lama berdosa. Bersujud kepada Allah. Teng, teng, teng. Ada lagi. Ayo lanjutin. Menurut kalian gimana? Kayak inilah, kayak temen saya kan dulunya dia ini minum, sekarang udah tobat. Alhamdulillah. Ada anggapan ngapain sholat, karena udah putus asa gitu kan. Ya. Udah sholat juga gak bakal diterima sama 40 hari gitu kan. Gara-gara itu jadi dia akhirnya udah kagok, gak sholat minum gitu kan. Tapi ada di mana titik akhirnya dia alhamdulillah kembali gitu. Bener sih kayak tadi, ada rasa kayak gak pantas deh gitu kan. Menarik ini. Gimana tuh? Justru dengan ada rasanya kita gak pantas, berarti masih kan ada cahaya iman. Oh. Kalau kita merasa gak seperti itu, justru itu bahaya. Oh. kita pekat ya. Iya. Oh, Jadi kalau kita udah, aduh kita malu nih, berarti masih ada rasa malu kan? Nah dengan ada rasa malu kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Gak berani buat sholat. Nah, itu berarti- harus ada next levelnya. next Setelah merasa seperti itu, kaitkan levelnya ke bahwa beda kan orang teh kenapa bisa kagok? Kenapa kita malu, canggung? Karena kacamata kita manusia, masih manusia. Kalau kita ke manusia ya gitu, pasti manusia yang misalkan saya punya salah ke Ais. Malu. Saya malu ketika punya kepentingan karena saya punya salah. Karena emang seperti itu di sosial mah. Ya. Tapi kalau ke Allah beda. Nantilah rasanya mungkin akan disebelah lagi bahwa ada Benar. kejadian yang mana di dalam Quran itu justru aku suka dengan yang Seperti itu. seperti itu nggak jadi tanggung cara kerja ke Allah mah Kayak Nggak gini sama aja. manusia. Kita suka maksiat, nggak suka sholat subuh misalkan, tapi Allah tetap membangunkan kita. Harus bersyukur pada Allah. kayak temannya Ustadz Boni, jadi pernah curhat ke Ustadz Boni itu pas Ramadan kemarin. Beres Ramadan curhat dia, "Duh kok saya cenah, kenapa ya Ramadan kemarin saya nggak dapat apa-apa gitu kan, saya nyesel gitu, gimana ya cenah ya, terima gak ya amalnya gitu kan sama Ramadan kemarin itu, udah maksiat, puasa banyak bolong gitu kan." Nah justru jawaban Ustadz Boni itu di luar seperti biasanya gitu, malah alhamdulillah tuh gitu kan, antum malah merasa gitu, ada kesadaran itu. Iya. Justru orang yang seperti ini yang apa, Kayaknya lebih ikhlas deh. bener, jadi Dalam tobatnya. ya kita sadar dulu, Iya. merasa dulu bahwa oh saya kurang gitu kan, karena malah nanti balik ke Allahnya itu lebih gampang gitu kan, karena ada rasa gak enak itu, asal apa asal nanti diarahin aja gitu kan, arahin tadi next stepnya tuh apa gitu kan, dikasih pahamnya.
seperti itu ya. Itu Benar. pintu pertama ya. Pintu pertama seseorang bertobat kayaknya itu dulu deh. Merasa sadar. Merasa. Jadi kita Sadar harus diri dulu. harus pintar merasakan, jangan pintar merasa. Jangan gue masih. Jangan. Sorry. Oke. Jangan merasa pintar, harus pintar merasa. Nah, itu. Jam. Jangan merasa sombong, Tapi harus gak masuk gitu. Gak. Ulah boga rasa tapi kudu aya rasa. Nah itu. Jadilah yang terbaik, tapi jangan merasa paling baik. Eta. Salah. Ayam kepenci. Oh, ada mau kecekik gitu. Apa? Ayo guys, saya. mungkin namanya mah di Azumar kali ya. Nah, Betul, kayaknya. Yang apa sih? pernah dengar ya? Pernah dengar? Iya itu. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Tapi Artinya wahai hambaku yang telah melampaui batas, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Nah, sehubungan dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba, itu sampai Nabi Muhammad tuh memberikan hadis, kullu ibni adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Jadi setiap keturunan anak cucu Adam atau segala macam Pasti semuanya pasti pernah melakukan kesalahan. Gak ada yang gak pernah. Tapi apa maksudnya sebaik-baik dari kesalahan itu apa? Yang Yaitu taubat. orang yang melakukan taubat. Jadi kadang Ana tadi mendengarlah sedikit ceramah dari Ki Wali Syihab tentang kisah Nabi Adam. Ketika Nabi Adam itu diusir dari surga, itu kan dibekali kalimat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin. Jadi dari situ tuh kalimat di sini banyak ulama yang menafsirkan. Salah satu penafsirannya itu kalimat di sini adalah sebuah kalimat yang menyadarkan Adam. Oh. Nabi Adam, ente itu sudah bersalah. Ente udah diusir dari surga, musuh ente itu iblis apa segala macam, udah jelas lah. Akhirnya dari kesadaran itu membuat Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Jadi membuat Nabi Adam tuh merasa bersalah dan bertobat kepada Allah. Nah, kadang kita sebagai anak cucunya manusia ini Merasa itu pernah ada bisikan dalam hati kita. Karena sejatinya manusia itu baik, Oke. ya kan? Ihsan Abdul Ihsan. Ya kan? Sejatinya manusia itu baik. Jadi ketika ingin melakukan sesuatu, pasti ada teguran dalam hati. Oke. Pernah nggak? Makanya kalau misalnya dalam psikologi ada ID, ada ego, ada super ego. itu kata pered. Kalau super ego mengatakan bahwasannya ketika kita ingin melakukan sesuatu tentang kemungkaran, keharaman, apa segala macam, itu pasti ada penolakan. Kenapa? Karena sejatinya manusia itu baik. Baik. Nah, kalimat yang disampaikan Allah kepada Nabi Adam, sebenarnya Allah juga menyampaikan kepada kita dengan ilham-ilham itu. Jadi kalau misalnya ada perbuatan atau perintah yang datang dari hati kita, maka segera laksanakan. Iya, iya. Benar nggak sih kalau misalkan pintu taubat tuh memang dibuka seluas-luasnya buat kita sebagai hamba Allah? Nah, ini tadi saya pernah dengar yang ayat Az-Zumar tadi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ada pernah dengar ceramahnya Ustaz Adi Hidayat kalau gak salah. Jadi asbabun nuzul ayat ini tuh ada sahabat yang dulu, bukan sahabat sih, ada orang yang ketika perang itu sampai ngebelah dadanya Hamzah kan? Ah ya. Namanya siapa? Wahsy. Wahsy. Itu kan dijelaskan bahwa Wahsy itu pada saat itu benar-benar merasa manusia yang paling berdosa. Iya. Karena apa? Karena Yang dibelah dadanya. Pamannya Nabi Hamzah itu sampai dibelah dadanya sama Wahsy. Sehingga Wahsy merasa, wah kayaknya saya ini nggak pantas lah. gak pantas untuk hidup lagi lah. Apalagi masuk surga, hidup juga gak pantas. Jadi merasa berdosa lah. Merasa banyak dosanya. Turun ayat kuliah ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jadi sebagai counter bahwa sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh hambanya, pasti Allah akan mengampuninya. Nah, ayat ini dalam kaidah tafsir ada al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Peristiwanya yaitu pada waktu itu, pada waktu zamannya Wahsy ya,
tapi masih bisa relate zaman sekarang. Maksudnya ibroh itu bukan dari kekhususan sebab hukum itu, tapi bisa jadi dari keumuman lafad. Maksudnya lafad tadi bahwa Allah akan mengampuni semua dosa-dosa hamba-hambanya yang banyak dosa, itu bukan hanya berlaku pada Wahsy saja, tapi umum berlaku pada seluruh hamba dimanapun berada sampai zaman ini. Makanya kaidah tafsirnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi hukum atau ibroh itu diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sabab. Sebabnya makan tadi Wahsy kan, tapi masih berlaku bahwa ketika seorang hamba melakukan dosa itu pasti dia ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah itu luas sebanding dengan dosa yang kita lakukan. Pernah diceritakan kan kisah seorang penyair? Kayaknya ke Ais. Enggak pernah. Enggak pernah. Nah, ada dalam buku Penyair? bukan, ini penyair. Ada tuh yang Penyair sekaligus dikenal sebagai seorang yang kocak lah. Oh, Abu Nawas. Abu Nawas. Abu Nawas. Kisah 1001. Ini bukan, saya dengarnya di buku Humor Sufi. Oh ya. Karya Lupa saya namanya. Tapi itu Humor Sufi, kayak kontradiksi. Iya. Sufi kan gak humor. Tapi ini digabungkan. Oh, anekdot kali ya mungkin ya, bukan humor, anekdot kali. Enggak, maksudnya dari katanya ini mah. Bahasanya Indonesia kali. Dari katanya humor, sufi kan aneh gitu. aneh. Kalau sufi mah kan dengan Serius lah pokoknya namanya. serius. Ini kan humor sufi. Makanya di buku itu dijelaskan bahwa para sufi juga ternyata bisa humor. Tapi humor tentang sufi. Humor bukan tentang sufi, tentang kehidupan yang ada pelajaran. Contoh nih, salah satu di buku itu tentang ini, tentang tobat ini, ada sangkut paut dengan dosa ini. Jadi Abu Nawas ini seorang penyair, seorang humoris, dan juga ternyata di buku tersebut diceritakan Abu Nawas ini nama aslinya Hasan bin Hani. Dia hidup di zaman dinasti Bani Abbasiyah, tepatnya di masa Khalifah Al-Amin kalau nggak salah. Di buku itu berapa khalifah kali. Al-Amin termasuk Harun Ar-Rasyid, benar. Enggak, saya pernah dengar Al-Amin. Mau pesantren ulang. Kalau nyebut nama ya. Jangan nyebutnya mah. Enggak. Bener jadi mikir nih. Zaman Khalifah Al-Amin kalau nggak salah Harun Ar-Rasyid, lupa lah sayanya. Ya. Tapi diceritakan bahwa Abu Nawas ini ternyata punya banyak murid juga di buku tersebut. Nah, ketika dia sedang mengajar sama murid-muridnya, ada dari sekian banyak muridnya itu satu orang murid yang kritis. Jadi sering menanyakan apa yang dia ucapkan, apa yang dia buat. Jadi, guru ini kenapa ini? Nah, kritis lah intinya. Nah, dalam suatu majelis ilmu ketika Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya, tiba-tiba datang 3 orang ke majelis tersebut. Tujuannya ingin bertanya kepada Abu Nawas tentang pertanyaan yang belum ada orang yang bisa menjawab dengan logis. Nah, lalu datanglah ketiga orang tersebut bertanya. Orang pertama bertanya, "Wahai Abu Nawas, mana yang lebih utama, orang yang melakukan dosa besar atau orang yang melakukan dosa kecil?" Orang pertama bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih utama, orang yang melakukan dosa besar atau orang yang melakukan dosa kecil?" Dijawab sama Abu Nawas, orang yang melakukan dosa kecil. Bertanya orang pertama, kenapa? Karena orang yang melakukan dosa kecil otomatis akan gampang untuk bertobat karena dosanya kecil. Dan gampang diterima tobatnya oleh Allah karena dosanya kecil. Orang pertama merasa, benar ya, masuk akal. Kalau kita dosanya kecil, akan semakin gampang untuk tobat kita diterima. Orang pertama merasa puas. Datang orang kedua di majelis sama. "Wahai Abu Nawas, mana yang lebih utama, orang yang melakukan dosa besar atau orang yang melakukan dosa kecil?" Jawaban Abu Nawas, orang yang melakukan dosa besar. Kaget orang yang kedua, beda. Logis. Orang yang melakukan dosa besar? Kok bisa? Tadi mah kecil, sekarang dosa besar. Dijawab sama Abu Nawas, yang lebih utama orang yang melakukan dosa besar karena di sana ada pembuktian bahwa ampunan Allah sebanding dengan dosa besar yang dilakukan hambanya. Jadi kamu jangan takut ketika kamu berbuat dosa, jangan menyerah, tetap bertobat. Sebesar apapun dosa yang kamu lakukan, Allah Maha penerima tobat. Puas orang yang kedua, masuk akal logis.
Nah, orang yang ketiga, wahai Abu Nawas, mana yang lebih utama, orang yang melakukan dosa besar atau orang yang melakukan dosa kecil? Dijawab sama Abu Nawas, orang yang tidak melakukan keduanya. Otomatis orang yang tidak melakukan keduanya akan sangat dekat dengan rahmat Allah karena dia tidak melaksanakan dosa. Murid yang tadi kritis bertanya, wahai Abu Nawas, apa sih tips and triknya? Gitu. Kamu bisa menjawab satu pertanyaan yang sama dengan 3 jawaban yang berbeda dan semuanya merasa puas penanya itu. Itu the most Receiving. bukan the most Accepted. bukan jawaban itu apa? Answering. The most answer in the world. in the town. Jawaban yang paling berkelas. Di mana ada satu orang yang bertanya, 3 orang yang bertanya dengan satu pertanyaan yang sama tapi beda jawaban. Kayaknya susah di dunia ini. Ya, betul. Dosa sedang kemana? Nggak ada. Nggak ada. Di sana kriterianya gitu. Oh di bukunya nggak ada. Di bukunya nggak ada, nggak jelas gitu. Jangan maksa. Jadi tadi pertama orang yang ditanya itu jawabnya masuk akal, kedua masuk akal, ketiga masuk akal. Puas lah ya. Puas lah yang 3 orang itu. Karena menjawab satu pertanyaan yang sama dengan 3 jawaban yang berbeda. Muridnya nanya, wahai guruku, apa tips and triknya kamu bisa menjawab satu pertanyaan yang sama dengan 3 jawaban yang berbeda? Lalu Abu Nawas menjawab, wahai muridku, sesungguhnya manusia itu dibagi menjadi 3 bagian, 3 golongan. Yang pertama golongan mata, yang kedua golongan akal, yang ketiga golongan hati. Golongan mata, ketika kamu melihat bulan, karena kamu menggunakan penglihatan mata, maka kamu akan menyadari atau menyebutkan bahwa bulan itu kecil. Karena menggunakan penglihatan Mata. Yang kedua, ada golongan nggak pakai alat atau Ultra. iPhone 17. aduh beda-beda. Kayaknya nggak nyampe deh iPhone 17. Nyampe ya? Berapa sih jumnya? Ini mah pokoknya ini mah MT lah, Itu nyampe MT. mata telanjang. Panjang. Mata telanjang. Nggak malu dia. Maksudnya telanjang itu ya nggak pakai alat gitu. Tanpa adanya barrier. Kalau Ais Itu agak telanjang. Ada barrier itu ya. Ada barrier. Ada barrier. Jadi Ya, ada tingkatan. Lihat terus bulan kecil. Nah, kecil bener kan? Ya, betul. Nah, yang kedua tingkatan akal. Tingkatan akal dulu. Akal dulu. Oke. Nanti hati terakhir. Sepil. Itu tadi umur tadi salah sakit lah. Enggak akal. Akalnya terakhir. Akal ya. Akal. Oke, siap. Yang tingkatan kedua akal beda sama tingkatan mata. Kalau tingkatan mata mah ketika lihat bulan, dia sadar bahwa bulan itu kecil karena dilihat secara kasat mata. Ya. Yang tingkatan akal, dia menyadari bahwa ternyata bulan itu besar. Kenapa? Karena dia punya pengetahuan bahwa ternyata bulan itu dilihat kecil itu kalau dari jauh. Ya. Sedangkan kalau dia pakai akal, tahu keilmuannya, tahu dia menyadari bahwa bulan itu ternyata besar. Yang ketiga yang paling luar biasa, itu tingkatan hati. Dia menyadari bahwa bulan itu ketika dilihat dari kasat mata jauh kecil, menyadari bahwa dia dilihat bulan secara pengetahuan itu besar, tapi ada yang lebih besar daripada bulan, yaitu yang menciptakan bulan, Allah yang maha besar. Oh, beda ya kacamatanya ya. Kacamata. Nah, manusia juga ada 3 perspektif itu. Yang ketiga perspektif itu masing-masing tingkatan beda. Ada yang melihat seseorang yang berdosa, misalkan konteks ini secara kasat mata kita melihat kayaknya itu orang berdosa, kayaknya masuk neraka. Tapi belum tentu. Makanya tingkatan mata ini riskan untuk kita menjustifikasi orang. Karena hanya melihat orang lain secara dohirnya aja. dohir kasat. Kayak kita melihat orang yang tato atau orang yang tidak melaksanakan sholat, kita langsung menjustifikasi karena dengan cuma pandangan mata. Tapi kalau pandangan akal, pandangan hati akan berbeda. Pandangan akal kita akan bertanya dulu, orang tersebut pakai tato, tapi kita jangan menjustifikasi. Tanya dulu orang tersebut, ternyata siapa tahu bertato tapi Hijrah. lebih dekat daripada kita ke Allah Subhanahu wa taala. Aneh jadi ngebleng. Enggak. Hijrah kan bisa jadi kan. Bisa jadi. Bisa jadi kan. Terus kalau pandangan hati malah dia lebih bagus lagi. Oh, iya. Karena saya pernah mendengar gini,
dari Syekh Abdul Qadir Jalani, kalau kamu bertemu dengan anak kecil, kamu harus menyadari bahwa dosa mereka lebih kecil daripada kamu. Karena apa? Karena hidupnya belum lama. Kalau kamu ketemu dengan orang dewasa, kamu juga harus rendah hati, jangan sombong. Kenapa? Karena amal mereka lebih banyak daripada kamu. Nah, kalau menggunakan pandangan hati, pasti tidak akan gampang menjustifikasi orang tersebut punya dosa besar. Karena intinya kalau manusia itu bisa kita mulia berbicara, berkomunikasi seperti ini karena Allahu yasturuna. Allah menutup aib kita. Coba kalau tiba-tiba Allah buka aib kita, saya gak bakal bicara, saya gak bakal mau didengar kalau ngomong. Kayak S-Line. Oh ya. Korea, film Korea. Oh, belum Drama Korea. Oh, Jadi- yang itu ya. Ya, yang benang-benang merah. Enggak. Iya. Kayak itu masuk tuh. Ya, jadi kalau seandainya Allah buka aib kita, gak ditutup, maka kayaknya satu orang manusia pun gak akan bisa menerima kita apa adanya. Nah, makanya katanya kalau misalnya dosa itu bentuknya berbau, mungkin gak ada orang yang mau deket dengan kita. Nah, ya. Udah busuk kan. Makanya dosa itu kalau Enggak tutup deodoran aja. kalau dosa itu kalau kata pepatah orang Sunda mah, kalau kata orang pepatah Sunda mah, dosa itu meledos teka rasa. Malah dosa naon? Meledos itu seperti kentut yang tidak terasa. Oh iya, Dok. Itu Cuman baru nyadarnya itu ketika bau. Nah, dosa juga gitu, baru sadar ketika sudah ada akibatnya. Tapi pantas nggak sih buat kita tobat tiap hari? Maksudnya kan, misalnya nih si Fulan terketuk pintu hatinya gitu kan, buat menjadi yang lebih baik. Udah weh. Cuman karena kebiasaan buruknya ini udah kayak repetitif, ya. hampir tiap hari beliau melaksanakan keburukan ini, maka kan dia harus bertaubat di setiap harinya gitu. Boleh nggak sih, kan yang Ais tahu itu tobat itu kan harus tobatan nasuha. Betul. Memang sepenuh hati, sepenuh jiwa minta ampun kepada Allah, terus kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Jadi mulai detik ini setelah saya berdoa, saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Cuman karena si Fulan ini ya udah kayaknya mungkin dosanya udah masuk alam bawah sadarnya gitu. Jadi Diulang lagi. secara sengaja ataupun tidak sengaja keulang tiap hari. Tapi setelah itu dia tobat lagi. Besoknya kita kerjakan lagi dosanya. Jadi- tobat lagi. Tempat sambal. Tobat Ya, sambal. itu boleh nggak sih? Maksudnya kan si Fulan sedang tahap merubah diri menjadi lebih baik nih. Ya. Kan agak berat nih kalau seandainya si Fulan diminta untuk tidak stop langsung, jangan berhenti gitu kan. Agak berat dia nyicil-nyicil boleh nggak sih gitu. Tapi tiap hari saya minta ampun gitu, atau misalkan apa namanya? Ketika saya berbuat dosa, setelah saya melakukan dosa tersebut, saya langsung minta maaf kepada Allah gitu. Itu gimana? Soalnya kan tobat itu harus tobatan nasuha. Ya, ya. Jadi gimana? Coba Misan. Gimana? Saya pernah Oh, lihat saya. di ini. Oh, sok. Apa? Siapa ya Ustaz, siapa ya? Lupa lagi. Pernah ditanya. Jadi ada yang nanya tuh gitu tadi, saya tuh tobat atau Maksiat. salah satu dosa tapi maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, itu aja terus. Kata si saya tuh Pak Ustaz itu saya lupa. Ya terus saya kayak gitu, maksudnya kalau ente maksiat tobat gitu kan, maksiat tobat sampai kapan? Sampai di antara dua, apakah ente bosen tobat atau bosen maksiat? Damn. Yang Damn mana it. yang akan menang gitu? Masuk akal. Yang akan menang yang mana gitu? Iya. Kalau ente bosen maksiat, alhamdulillah itu bagus. Iya, iya. Kita nggak tahu nih yang mana nih nanti yang akan merinding, menang. Ya. Kalau misalnya bosen tobat, nah ini yang parah Berarti gitu. tinggal kita beradu. Beradu itu, Beradu kebiasaan. Itu. Karena kan di ayatnya juga wasariu ila magfirah. Sariu itu kan Bersegeralah. bersegeranya tuh bener-bener Gagancangan. langsung. Kalau kata Ustaz itu kan ada beda wasariu sama fasau ila dzikrillah. Fasau ila dzikrillah itu ada persiapan dan matan tuh. Ada persiapan, kita mandi dulu, kita apa dulu. Wasariu itu ketika Tanpa- kita maksiat Langsung tanpa jeda. tobat pada saat itu juga. Misalnya kita kan berkata kasar,
Ya, gibah astagfirullah, langsung istighfar. gitu kan. Tobatnya ya minimal tobat itu kan istighfar kan. Iya. Ya, istighfar Langsung itu kita udah di masuk. kesalahan kita. Sebenarnya Dan- kayak gitu. Dan masuk juga sih, relate juga ada, ini bisa disambungin kalau kaidah usul fikih itu ma la yudraku kulluhu wa la yutraku kulluhu. Kalau kita tidak bisa melaksanakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Dalam artian ketika kita tidak bisa taubatan nasuha, jangan sampai kita tidak tobat sama sekali. Akhirnya malah terus maksiat. Makanya Kanter. tidak terkantar. Makanya apa? Minimal laksanakanlah. Atau bertobatlah dengan seringan-ringan tobat kita dengan beristighfar. Tapi ada satu cara yang pernah guru saya ajarkan kepada saya ketika kita ingin bermaksiat katanya, coba tanamkan dalam hati ketika kita maksiat itu kita dicabut nyawanya. Itu adalah tingkatan tertinggi ketika seorang hamba sudah menyadari seperti itu. Nah, relate juga ada hadis gini. Man aksara min dzikril mauti ukrima bisalasati asya. Barang siapa yang banyak mengingat kematian maka akan dimuliakan dengan 3 perkara. Salah satunya yang pertama ta'jilu taubati, akan bersegera bertobat. Jadi orang yang takut mati pasti dia akan cepat untuk mengingat Allah bertobat. Makanya kalau kita tiba-tiba dada sakit, aduh, Allah, ada kayaknya nah itu responsif manusia. Karena ketika aduh mau tumayol bagian dosa, nah, gitu langsung. itu responsif manusia. Nah makanya pertanyaan tadi dari Aisyah tadi, laksanakanlah tobat itu ya meskipun tidak bisa secara tobatan nasuha. Ahsannya mah bagusnya mah tobatan nasuha karena ada syarat proses, ya. tobat anu bukan nyanyi syair nggak jadi udah ada jadi syarat tobat nasuha itu ada 5 ada syarat tobat anu sohe aya 5. Lanjut. Enggak ingat cuman malu kan malu soalnya. Nanti di zoom. Cara Itu ada. Ada. Jadi apa tuh? apa 5 syaratnya Gak usah nyanyiin lah. jadi yang pertama bertekad untuk tidak melakukan dosa yang dulu. Bertekad. Bertekad untuk tidak melaksanakan dosa yang dulu. Yang kedua kalau nggak salah itu bahasa Sundanya ngareskeun hate bahwa dosa urang teh ya dosa nu ku urang dilaksanakeun teh. Jadi malah ke Sunda ya. Dosa yang kita laksanakan itu apa ya? Aduh, susah. sambil Bisa ditranslate. Nanti ada Pakai Sunda aja lah, pakai Sunda. Sunda gak apa kita translate kok. Tahu. Jadi yang pertama Udah tadi bertekad. bertekad untuk kita tidak Bermaksiat balik lagi. Balik lagi. Terus yang kedua ini ngacak ya, Ya, boleh. Oh, bukan berurutan, gak apa. bukan berurutan. Jadi kalau dosanya sangkut paut dengan hak adami, minta ridho banda, na pulang deui. Kita sok. Gimana haknya? Lupa saya tapi Kalau ada hak Adam yang Hak Adam itu apa maksudnya? Hak Adam tuh Hak kita dosa sama sosial. manusia. ya. Sosial. Jadi sosial, nggak- kayak curi atau menyakiti orang. Gibah. Gibah. jadi Allah gak langsung mengampuni katanya ya. Kecuali kita minta ridhonya, Jadi minta maaf. harus urusannya beresin dulu sama yang bersangkutan. Meskipun bisa jadi Allah itu udah mengampuni. Allah mau mengampuni, teman nanti harus Tapi selesaikan tetap dengan harus selesai. Jangan Itu harus perkara dunia selesaikan di dunia gitu betul Iya. gitu. Hak adami namanya. lanjut Lanjut, 3. Ketiga itu ya harus memperbanyak istighfar. Oke, Istighfar ka Allah nu utami. Itu syairnya. Silakan. Ya. Siraru. Yang satunya lagi saya lupa. Jadi ada 4 atau 5 ya. Lupa saya. Tenang. Membenci bukan sih membenci. Enggak ya, beda lagi. Gimana tambahannya? Tapi jadi relate loh. Kan kita setelah sholat itu kan sholat wajib ya atau sholat sunnah. Kita kan disunahkan tuh dikiranya tuh bukan alhamdulillah ya, tapi astagfirullah ya. Ya kan? Dulu pertama. Itu kan relate jadinya tuh kita langsung menyadari ini Ya. kita gitu, dosa kita gitu.
Soalnya takutnya ketika sholat pun kita melakukan dosa gitu. Ada kan langsung astagfirullah. Harusnya kan, harusnya secara logika kayaknya harusnya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah nih berhasil melakukan ibadah nih gitu kan. Ini malah minta ampun gitu. Jadi lihat itu ya tadi dosa ketika sholat pun kita ada kemungkinan untuk berdosa gitu. Langsung diistighfari gitu ketika sholat. Jadi tobat nasuha ini tuh itu tuh pengertiannya kegiatan tobatnya, kan udah sholat tobat nih. Ya. Sholat tobat itukah yang dikatakan sebagai tobat nasuha, atau dengan kita beristighfar saja dan kita tidak melakukan keburukan-keburukan itu udah disebut sebagai tobat nasuha. Jadi tobat nasuha itu pengertiannya yang sholat atau yang bermunajat kepada Allah sedih-sedih minta ampun dan segala macam tapi tetap mengulanginya lagi, atau yang orang yang beristighfar hanya sekali tapi setelah itu dia nggak melakukan kesalahan yang sama. Jadi tobat nasuha itu yang mana? Sebenarnya kalau dilihat dari tadi syarat-syaratnya mah sebenarnya harusnya ngurut. Jadi tadi mah saya kan random ya sih. Yang pertama itu ketika kita berdosa, pertama menyesali perbuatan dosa tersebut. Ketika sudah menyesali perbuatan dosa tersebut, lalu kita menekadkan dalam hati untuk tidak melakukan dosa tersebut. Kemudian setelah itu baru kita melakukan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kalau dosanya hak adami, maka tunaikan. Nah, itu rangkaian proses. Jadi nggak bisa jadi tolok ukur kalau kita sholat langsung tobatan nasuha kalau tidak ada merasa menyesal dalam itu mah hati. kayaknya lebih ke teknis ya. Teknisnya bisa ada yang pakai sholat tobat, ada yang sholat malam aja terus bertobat berdoa. Jadi yang tiga dulu yang intinya mah. Dulu yang pertama tadi menyesali, meninggalkan, bertekad tidak melakukan. Meninggalkan, bertekad tidak melakukan. Menyesali perbuatan dosa yang sudah kita lakukan, dari sana kita akan meninggalkan dosa tersebut, lalu kita akan bertekad untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari. Itulah proses-prosesnya. Kan tobat itu tadi dengan astagfirullah atau istighfar cukup kan buat sehari-hari. Ya. Tapi kalau misalkan si fulan merasa harus sholat tobat nih, tapi tiap hari dia sholat tobat nih, itu nggak apa-apa. bagus. Keren tuh. Bagus sih. Soalnya kan secara logika berpikir nih sholat tobat kan 2 rakaat. Terus tuntutan buat baca surahnya kan surah-surah pendek, ya kan. Jadi si fulan merasa udah weh setelah sholat isya sholat tobat lah sebelum tidur gitu. Bagus ya gitu malah. Nggak masalah sih. Soalnya kayaknya sholat sunnah tuh nggak terbatas rakaat, terbatas harus berapa kali sehari. Ya, lebih banyak ya bagus. Tapi itu tidak apakah kegiatan yang setiap hari tobat itu dalam tanda kutip menyepelekan Allah? Maksudnya kan tiap hari buat dosa, tiap hari minta maaf, tiap hari buat dosa, tiap hari minta maaf. Mentang-mentang Allah Maha Pengampun gitu. Nah, itu kan tadi proses-prosesnya menyesal dan tidak akan mengulangi. Tadi kan pertama itu menyesali perbuatan dosa yang sudah dilakukan, yang kedua itu meninggalkan, yang ketiga bertekad tidak melakukan. Jadi kalau orang yang menormalisasi, jadi dalam artian nggak apa-apa kita dosa aja, Allah juga Maha Pengampun. Nah, itu mindset yang misunderstanding, mispersepsi dan miskonsepsi yang tidak boleh kita tanamkan. Artinya jangan karena ada keterangan Allah Maha Pengampun jadi kita bebas untuk melakukan apapun. Asik. Jangan sampai kita punya anggapan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima Tobat, jadi kita buat maksiat. Intinya seperti itu. Ya, kadang ada ungkapan Islam itu mudah, tapi jangan memudahkan. iya. Jangan memudahkan. Kadang juga orang ada tuh quotes bagus banget katanya. Ketika kita berdoa, kita yakin bahwasanya Allah Maha mendengar. Tapi ketika kita berbuat maksiat, kita lupa bahwasanya Allah Maha melihat. Damn it. Damen it. Siap sudah menit. Untuk agar kita tidak melakukan perbuatan yang sama, dosa yang sama, itu kan ada iman, Islam sama ihsan. Ihsan itu kan kita merasa bahwa segala tindak tanduk kita itu dilihat pada Allah gitu kan. Nah, menghadirkan ihsan di dalam pribadi itu gimana?
Maksudnya kan dengan kita sadar bahwa Allah melihat kita mah nggak akan berani buat macam-macam gitu kan, karena kita tahu ihsan ini. Nah biar sadar nih bahwa Allah melihat kita, biar pelan-pelan mulai memupuk tanah untuk menanam benih bahwa ihsan itu nyata. Itu mulai dari mana? Mengenal Allah dulu. Gimana? Gimana San? Gimana coba? Sebenarnya ihsan itu kan Ihsan. kalau digambarkan, Ihsan. kalau digambarkan antara tiga komponen tadi, iman, Islam, ihsan. Ihsan itu adalah buah dari keimanan dan keislaman yang hakiki dari seseorang. Betul. Jadi ihsan itu adalah kalau bahasa kerennya output. Oh, iya. Output Dia mah pakai P bener ya? pakai P. Output dari kita beriman dan berislam yang moderat, yang baik, sesuai dengan syariat, sesuai dengan ketentuan. Kalau misalkan kayak gini lah, kayak pernah saya jelaskan juga kan, takwa itu ada 2 dimensi. Dimensi sosial dan dimensi spiritual. Jika seseorang itu dia dimensi spiritual hubungan hablum minallahnya baik, tapi ternyata dia hablum minannasnya jelek, berarti ada yang salah ketika dia melaksanakan sholat atau ketakwaan yang lain. Dalam artian antara iman, Islam, dan ihsan itu 3 komponen yang harus terintegrasi. Iman yang kuat itu tidak akan terus bertahan kalau tidak ditopang dengan keislaman yang kuat. Artinya keimanan kita dibuktikan dengan keislaman. Keimanan kita percaya kepada Allah itu, yang kalau definisi iman itu kan Tentu. bukan yang tasdikul qalbi bima jaa fihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngabenerkeun ku hate kana sakur-sakur perkara anu dibawa ku Kanjeng Nabi. Artinya membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan apa saja yang dibawa oleh Hati Nabi. no atas digulgul. Acan ada. Tasdikul qalbi, membenarkan dengan hati apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi Hati wasallam. itu membenarkan. ya. Bukan hati itu membenarkan bahwa apa yang Membenarkan dengan hati. Membenarkan dengan hati. Atas digulgul qalbi. Membenarkan dengan hati atau hati membenarkan? Ayo. Membenarkan dengan hati. Membenarkan dengan hati atau hati membenarkan? Dengan, karena secara ininya juga Iya. tuh min secara teks mungkin tasdikun bil qalbi wal iqraru bil lisan Iya. wal amalu bil arkan. Iya. mungkin di Itu frasenya, iman. Nah. hati itu membenarkan. Bisa jadi. Bisa lah. Hatinya benar lah intinya. Intinya keimanan seseorang tidak dikatakan paripurna kayak rapat DPR aja ya. Oh, emang kenapa? Rapat paripurna Emang DPR. emang DPR paripurna. Iya. Tidak akan paripurna kalau hanya beriman saja tanpa dibuktikan dengan keislaman. Makanya dalam konteks ini keislaman itu dibuktikan dengan amal soleh. Makanya dalam ayat Al-Quran kata iman sering disandingkan dengan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus soleh. Iman dulu baru amal soleh. Karena sohihul ibadah Salimul akidah. belum pelan-pelan kaget deh nih, kaget deh. sohihul ibadah itu tidak akan diterima kalau dari awal salimul akidahnya tidak dijaga. Jadi kita inti yang pertama keimanan kita harus ma'rifat. Ma'rifat itu idrakun jazimun bihaitsu la yaqau mau taradudun muwafiqun lil waqi'in nasyun andalilin. Jadi pamangih anu jazim anu henteu keuna awah gingsir jeung nyaho bukti jeung dalilna, dalam artian keimanan Pelan-pelan. Apa tadi? Sebenarnya. ya maksudnya kan ini keimanan yang benar-benar Bahasa logat. tingkat tinggi, bahasa logat di kitab Majmu'atul Aqidah karangan Wah Khair Afandi almarhum. Beliau mengarang kitab judulnya Majmu'atul Aqidah. Salah satu pembahasannya tentang makna dari iman ma'rifat. Tapi di Tijan juga ada itu. Di Tijan juga ada. Jadi intinya kalau yang sudah ma'rifat itu yang benar-benar tingkatannya tinggi lah. Sudah teuwah gingsir, dalam artian tidak berubah keyakinannya meskipun zaman telah berubah, tetapi iman tidak goyah. Meskipun zaman telah berganti, iman tidak akan mati. Dengan iman manusia bahagia, tanpa iman manusia sengsara. Sekian yang ada. Ayo marah ngedemin. Aduh. Itu. Tapi apa? Dulu. Takonnya nih tak berubah bagian.
Ya, jadi Kayaknya berubah juga nih. Sudah, ayo. Nah, jadi gini. Demokratis bro. Demokratis, oke. Jadi apa? Tadi kembali lagi ya, kembali kepada bahwa intinya kan berarti kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. iya, rahmat Allah. Nah, yang paling ngeri itu yang di ini WhatsApp Yusuf yang wala saya asumi rohillah. Lanjut ayatnya nih. Innahu la ya asumi rohillah Illal illa qaumul kumul kafirun. Bahwa orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah orang-orang yang kafir. ngeri. Gimana maksud? Ngeri. Udah Maksud Tercover gitu. Jadi maksudnya kafir itu bukan, tapi tercover secara tertutup. dari rahmat? Makanya itu kita ya seharusnya jangan sampai Iya. putus asa dengan kepada rahmat Allah gitu. Iya. Karena Allah mencapnya itu sebagai orang-orang yang tertutup Iya. gitu kan. Betul. Gak mau membenahi diri dengan dengan berharap kepada Allah Iya, gitu. iya. Berarti tadi teh Putus asa. pintu pertama kalau tidak dilanjutkan bisa jadi tertutup Iya. intinya tuh. kalau dia Berarti tidak dengan itu kan lebih baik kita sadar dan kita istighfar tiap hari. Iya, betul mending gitu. Mending gitu. Iya, iya. Daripada Daripada kita putus jadi asa. tertutup akhirnya kan naudzubillah kita jadi kafir, jadi munafik Iya. gitu kan. Ya, rupanya Ini kalau itu. ditutup awal. Dia bentar dulu atuh. bahasanya closing tuh. Mau closing. Bukan closing, Is. Iklan nanti kita, iklan masuk produk. Banyak ini Bang. Itu strategi marketing. Marketing ya. Sebenarnya saya mau nanya ini. Orang-orang yang penuh dosa itu tetap dapat cinta dari Allah nggak sih? Apa gimana? Maksudnya kan misalnya si Fulan, ya kan dia merasa berdosa terus dia merasa tidak dicintai atau tidak pantas untuk dicintai oleh Allah gitu. Pada hakikatnya orang-orang yang penuh dosa ini tetap dicintai nggak sih sama Allah? Jangan karena yang berdosa is. Yang gak beriman aja masih dapat rahmannya Allah. Ar-Rahman itu kan buat orang yang Ya, untuk semua. untuk Ya, semua gitu kan. Berarti untuk nikmat. semua itu maksudnya yang gak beriman juga dapat Ya. gitu kan saya Allah. Apalagi orang yang beriman tapi berdosa pasti dapat lah cintanya gitu. Ya benar. Dari segi Rahman Rahim juga kan udah kelihatan. Iya, yang gak beriman aja dapat. Apalagi yang beriman tapi hanya berdosa gitu kan. Pasti dapat sih. Maka akan jadi hal yang salah kalau seandainya kita berpikir bahwa Allah tidak sayang kita gitu ya. Ya, Ya, betul. Salah banget tuh. Contohnya banyak. Umar bin Khattab orang yang berdosa banget sebelum Masuk kenal Islam. Allah, kenal Islam. Itu kan sampai mau membunuh Nabi, Ya. bahkan punya dosa masa lalu, membunuh anaknya, Ya. dan lain-lain lah. Tapi Tapi dari setelah orang yang mungkin dicap hina waktu itu, dia bisa menjadi orang yang dijamin ke surga. Bener. Bahkan kuburannya dekat. Kuburan sebelah. Kuburannya sebelah Rasul. Itu saking mulianya orang kalau sudah kembali, tidak menutup diri ya. Tadi kan kita juga menutup diri Ya. karena takut tadi sayang, takut Ya. itulah kagok gitu. Orang ada contohnya nih Umar bin Khattab, terus kisah-kisah yang 100 orang membunuh seseorang tadi itu kan bisa meskipun belum pernah beramal soleh tapi karena dia sudah ada mindset untuk berubah Ya untuk hijrah pindah itu untuk ya. hijrah lah. Dihitung sama malaikat itu. Iya dihitung. Padahal ini orang nggak tahu ya, ini nggak tahu nggak. Iya, iya, iya. Waktu pengukuran itu sebenarnya secara zahirnya itu dekat masih awal-awal belum gitu. belum dekat ke sana. Cuman kok Allah tadi ikan di Kasih sayang Allah. kasih Allah seakan-akan jarak itu lebih dekat ke sana. Itu Iya, enggak iya, itu iya. POV lain sih. Iya, 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 paham, paham, Dari- paham, paham, paham. Begitu. intinya jangan pernah hina ketika kita melakukan dosa. Jangan pernah sombong ketika kita melakukan amal-amal soleh. Oh ya. Lo tadi di onggah di Enggak. Ya, ini mau nunggu kan? Nunggu kan? Soleh dong. Iya, sampai tahu. Boleh masukin. Jadi ingat loh kata-kata Ustaz tadi itu. Allah tuh lebih suka suka pendosa yang bertobat. Gini. Nah, coba. Bentar. Dulu. Lebih baik. Allah tuh suka orang yang salah. Bentar. Allah. Lagi mikir dia. Oke. Lagi merangkai kata. Bentar. Ah, ya tuh. Jadi Allah lebih suka
Kalau kita tidak bisa berlomba-lomba dengan orang soleh untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, berlomba-lombalah dengan para pendosa untuk segera bertobat kepada Allah. Orang salah. Jadi Yang mana? Allah tuh lebih menyukai orang yang salah namun bertaubat, namun apa ya, sering melakukan istighfar lah. Susah sih Daripada rangkaian orang yang biasa aja, tapi Daripada orang yang daripada orang soleh yang tapi tidak pernah merasa salah. iya. Allah lebih coba, suka orang yang dia salah, salah dan dia merasa salah daripada orang yang soleh dia merasa soleh gitu. Ya orang soleh. Ya, agak gitu. Kayak yang tadi deh gitu deh. Kayak gitu ya. Yang tadi yang Jadi orang yang salah yang Allah salah, lebih tidak suka, Pak. tapi bertobat. Allah lebih suka para pendosa yang suka bertobat daripada Orang soleh. orang yang soleh. tidak pernah merasa salah. Oh, iya. Damn it. Kurang sih. Banyak kurang Tapi bukan gitu loh. Kita lihat aja nanti. Nah, bukan gitu. Yang tadi mah berarti bukannya yang tadi. Bukan. Itu Pak, itu juga itu. Cuman konteksnya beda. Konteksnya beda. Oh, saya pikir sama. Mirip mungkin ya. Sama esensinya sama bahwa Allah tuh suka jadi kita tuh disuruh berlomba-lomba berlomba-lomba. Kalau misalkan kita tidak bisa beramal soleh ataupun berlomba dengan orang-orang soleh dalam amalnya, maka kita berlomba-lomba dengan orang yang salah dalam Untuk tobatnya. tobatnya. Masih Istighfar. masuk ya. Tapi Masih yang masuk. kata-kata tadi, Katakanlah orang nggak masuk ke sana. Ya. tapi ada satu kata-kata juga tentang salah dan soleh ini. Oke. Kata-kata hari ini, Pak. Merasa salah DND. itu soleh, merasa soleh itu salah. Asik. Damit. Amit. Kayak Iqbal tuh gini jadi bajunya ya lebih Iya. kayak lebih muda jadi Culture Indonesia. Bisa Culture ini. di tok-tok tuh. Beli di tok-tok. Astagfirullahaladzim. Baru. Di tok-tok ada Oke. online. Intinya gitu, merasa salah itu soleh, ya, merasa soleh itu salah. Harus jangan sampai kita merasa pintar, tapi harus pintar merasa. Kata barusan tadi. Jadi pernah tadi ngomong, Pernah tadi. pernah ngomong gitulah. Saya mau Enggak, boker kemarin udah episode 3 tuh. apa sekarang Ini yang lain. Saya mikir soalnya tentang tobat kan. Saya mikir ngapain ya berkonsingan ya. ya kita sholat lah. sholat tobat lu gitu ya jam Ya udah wes kata aja. 21.45 Ya terakhir closing tuh. Ada 21.45 Kata-kata terakhir is apa ya? Tobat dulu sebelum berobat. oh benar Ada ini ya, ada Obat. konteks lain dalam bertobat. minta Kalau ampun. kalau kita mendapatkan musibah, kalau kita mendapatkan penyakit, maka yang harus didahulukan adalah bertobat sebelum mencari obat. Luar biasa. Intinya minta ampun sebelum minta apapun. Sip. Karena budu iya. Karena Selain. Aduh.